Salam, perkenalkan nama saya Narson. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Hampang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 di IAKN Ambon dengan NIM 15202501041978. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober, saya siap untuk mengikuti uji kinerja di SMP Negeri 2 Hampang di kelas 8 dengan tema bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. SMP 2 Hampang. Selesai, semakin cepat, hidup untuk Tuhan. Berjaya, jaya. Yeay, tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Ya. Kita bersyukur pagi ini kembali kita bisa berkumpul di dalam kelas 8 ini di SMP Negeri 2 Hampang. Kita semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat. Ya, bangun tadi pagi siapa yang berdoa? Yang berdoa bangun tadi pagi? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Sekarang Bapak cek dulu ya. Kesiapan kalian betul-betul siap enggak nih belajar hari ini nih? Siap. Siap. Apa kayaknya sudah rapi-rapi semua ya? Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wow. Semua bawa Alkitab ya? Bawa, Pak. Ya, bawa catatan ya? Bawa, Pak. Buku catatan sudah. Iya. Baik, semuanya sudah siap berarti ya? Siap. Kalau sudah siap, Bapak absen dulu ya. Dela, Hesti, Valencia. Iya. Berarti semua hadir hari ini ya? Hadir, Pak. Ya, semua hadir. Baik, mantap. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dulu ya. Untuk berdoa hari ini Bapak minta kesediaan dari Alinka berdoa untuk kita. Mari kita bersabda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu kami bisa belajar hari ini. Tuhan berkati kami belajar hingga awal pertengahan hingga akhir. Tuhan bisaan kami, Tuhan beri kami kepintaran, kecerdasan, kekuatan, jaga kami hingga awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran, Bapak punya yel-yel nih untuk mengecek ini sudah semangat, fokus atau enggak nih. Nah, kalau yang enggak fokus pasti ketahuan ya. Nah, kalian ingat kan cerita Simpson? Ingat ya? Ya. Kita praktekkan bagaimana sih gaya masing-masing ini. Gaya singa itu seperti apa? Gaya Simpson seperti apa? Dan gaya Delila itu seperti apa? Nah, jadi Bapak minta nanti kalian praktekkan apa yang Bapak perintahkan. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, sama-sama bangkit berdiri. Delila. Hai. Simpson. Singa. Delila. Hai. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti semuanya pada fokus ya? Ya, semua pada fokus, sudah siap belajar berarti nih. Nah, silakan duduk kembali. Dan semua kalian sudah siap belajar tadi ya? Semua sudah siap, buku catatan sudah, ya, pakaian sudah rapi-rapi,
ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, sekarang bagaimana supaya kelas kita bisa tertib? Kita sepakati dulu ya aturan kelas kita. Nah, di sini Bapak menyebutkan ada beberapa aturan yang kita harus sepakati dulu. Yang pertama, selama proses belajar mengajar, tidak boleh mengganggu temannya yang lain. Setuju enggak? Setuju ya? Ya. Kemudian yang terakhir, kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Sepakat ya? Ya, jadi selama proses belajar mengajar, kondisi kelas kita harus nyaman dan aman. Baik, tadi kita sudah adakan kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang kita selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, Bapak mau melihat dan mengulangi kembali tentang pelajaran minggu lalu ya, tentang pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Nah, kalian sudah ingat tentang judulnya atau tema kita minggu kemarin ya, minggu lalu. Nah, sekarang Bapak mau cek nih, apakah kalian masih ingat apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman? Nah, saya mau lihat nih, Bapak tes. Nah, coba Abiel, apa kira-kira peran Roh Kudus bagi orang dalam kehidupan orang beriman? Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman yaitu yang pertama, membawa manusia pada pertobatan. Yang kedua, memimpin hidup orang beriman. Ya, benar? Ya, tepuk tangan dulu dong buat Abiel. Ya, ternyata kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini tentang tema yang baru. Tentang apa itu? Belajar tentang bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Nah, dalam pelajaran kali ini Bapak akan mengajak kita semua untuk memahami yang pertama, kompetensi awal pelajaran kita. Ada 3, yaitu memahami keteladanan Yesus dalam menghadapi tantangan pergaulan masa kini, secara khusus dalam memanfaatkan media sosial. Kita tahu dalam kehidupan Yesus bahwa sejak masa remajanya dia betul-betul menjaga kesucian, kekudusan hidupnya, sampai dia memang betul-betul dikatakan orang secara manusia dia tidak berdosa, karena memang dia tidak pernah terpengaruh di dalam pergaulannya, mulai dari masa remajanya sampai dia dewasa. Memang waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang, belum ada handphone, belum ada Facebook, tetapi dari cara pergaulannya itu dapat menjadi contoh bagi kita hari ini ya, masa kini kita menjaga kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bertanggung jawab dalam memakai media sosial. Ngomong-ngomong, media sosial itu apa sih artinya? Media sosial? Tentunya media yang bisa digunakan untuk bersosialisasi gitu ya. Media yang bisa digunakan untuk bersosialisasi atau memperlancar dalam sosialisasi. Nah, coba kalian sebutkan apa sih contoh-contoh media sosial? WhatsApp. Oke. Ya, WhatsApp. Ada lagi? Instagram. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab di dalam memakai media sosial tersebut. Dalam hal apa? Kita harus bisa
secara bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, memiliki sikap tangguh dalam menghadapi tantangan masa kini. Nah, jadi tantangan itu bisa ada khususnya dalam hal pergaulan kita, tetapi di sini ada memiliki sikap tangguh. Tangguh itu apa? Kuat, kokoh. Artinya ketika ada tantangan yang mengancam hidup kalian atau yang mempengaruhi hidup kalian di dalam pergaulan ataupun di dalam menggunakan media sosial, maka kalian harus tangguh untuk menolak setiap bujukan-bujukan, pengaruh-pengaruh yang negatif. Oke, itu kompetensi awal kita. Kemudian berikutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami keteladanan Yesus dalam menghadapi tantangan pergaulan masa kini, secara khusus dalam memanfaatkan media sosial. Ya, ingat Yesus itu adalah teladan utama kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya bagaimana kehidupan Yesus, mulai dari anak-anak, masa remaja, bahkan sampai masa pemudanya, tidak pernah dituliskan dalam Alkitab bahwa Yesus berdosa, gitu ya. Tidak pernah. Ya, sehingga dia sebagai manusia, dia adalah pribadi yang suci dan kudus. Kemudian yang kedua, peserta didik, kalian sebagai peserta didik mampu bertanggung jawab dalam memakai media sosial. Yang ketiga, kalian sebagai peserta didik mampu memiliki sikap tangguh dalam menghadapi tantangan masa kini. Ya, sama tadi seperti apa yang sudah Bapak sampaikan di bagian kompetensi awal tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak ajak kalian untuk memahami tentang garis besar pelajaran kita hari ini, bahwa yang pertama, peserta didik mempelajari bagaimana meneladani sikap hidup Yesus. Kemudian kita juga belajar pada tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian bagaimana memberikan kesaksian tentang peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan tentang apa sih peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama tadi dikatakan bahwa peran Roh Kudus itu yang pertama membawa manusia pada pertobatan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11, yang jelas di sini Bapak garis bawahi bahwa Roh Kudus datang untuk menginsapkan dunia akan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, peran Roh Kudus memimpin hidup orang beriman. Ya, yang ketiga, peran Roh Kudus itu menguatkan orang percaya. Yang kemudian yang keempat, memperlengkapi orang percaya. Sekarang kita akan melihat tentang pertanyaan pemantik. Sejenak kilas balik, gaya hidup seperti apakah yang sudah terjadi selama ini? Hal apa yang membuat gaya hidupmu berubah? Mari ceritakan. Nah, ini siapa yang bersedia menceritakan? Ayo. Oke, Alin ya. Sip. Ya, kita dengarkan ya bagaimana Alin menjawab. Hal apa yang membuat gaya hidupmu berubah? Gaya hidup saat ini lebih modern dan bergantung pada teknologi seperti penggunaan media sosial dan internet. Gaya hidup saya pribadi berubah karena pengaruh perkembangan teknologi dan pergaulan teman sebaya. Oke, ayo kita beri aplaus yang meriah dulu buat Alinka. Ya, oke. Menurut kalian seperti apa tantangan hidup masa kini?
Menurut kalian? Ya, oke, Abiel. Menurut kalian seperti apa tantangan hidup remaja masa kini? Ya, remaja diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi dan ditantang untuk dapat mempergunakan teknologi untuk memacu potensi diri atau justru dapat merusak diri. Oke, tepuk tangan dulu buat Abiel. Baik. Nah, ini jawaban-jawaban kalian sangat bagus ya di dalam menjawab pertanyaan pemantik ini. Kegiatan selanjutnya itu adalah kita melihat ada sebuah nyanyian yang sangat bagus tentang yang berjudul Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dan kemudian nanti kalian akan mendiskusikan bagaimana sih memahami makna lagu ini. Ya, ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. 1, 3. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oke, silakan duduk. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan. Ya, ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan. Yang pertama, tuliskanlah makna yang kalian dapatkan dari lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri tadi. Kemudian yang kedua, apakah kalian merasa sendiri dalam menghadapi tantangan hidup? Ceritakanlah. Yang ketiga, bagaimana cara kalian menghadapi setiap tantangan yang ada? Nah, diskusi ini kita buat diskusi dalam kelompok ya. Dan Bapak persilahkan kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, berdiri. Ya, silahkan. Ya, silahkan buat jadi 3 kelompok. Oke, jadi kelompok sudah terbentuk ya? Ya, sudah terbentuk dengan rapi. Nah, jadi Bapak minta kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di depan. Kalian diskusi dengan baik dan nanti jawabannya kalian tulis di karton ya. Silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu paling lama 5 menit. Iya, bagaimana ini? Sudah mulai kerja ya? Iya, ini bagaimana? Aman? Ya, mulai kerja ya. Jadi Bapak mau lihat kekompakan kalian nih di dalam kerjanya. Kompak enggak nih? Ya. Oke, semua bisa kan? Bisa. Ya, sudah mulai hasil diskusinya dikumpulkan. Jadi kerja kelompok kalian yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan tugas diskusi kelompok yang kedua ya. Supaya nanti kalian maju langsung sekaligus menjawab atau membahas 2 diskusi ya. Nah, untuk diskusi yang kedua ini, Bapak minta kalian perhatikan video di depan.
Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Baik, kalian sudah menyimak videonya ya? Ya. Nah, jadi tugas kalian diskusikan. Yang pertama, kalian itu menyebutkan dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, nanti ini Bapak buatkan lembar kerja kelompok kalian, dan itu ada tabel. Silahkan nanti kalian lengkapi tabel tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kalian terhadap media sosial tersebut. Baik, Bapak bagikan lembar kerja kelompok kalian ya. Silahkan kalian diskusikan. Bagaimana kerja kelompoknya sudah? Sudah ya. Masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kelompok yang maju pertama adalah kelompok Mangga. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok Mangga. Ya, silakan kalian perkenalkan dulu nama kelompoknya dan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok Mangga ingin perkenalkan, nama saya Alina Kristiani. Di sebelah saya ada saya Hestia Paragan. Saya adalah Sarjana Temani. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tugas pertama, yaitu nomor 1. Makna lagu tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia tidak dapat menjalani hidup seorang diri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuntun, menerangi, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan kegelapan hidup. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, sekarang lanjut kita dengarkan jawaban atau hasil kerja di kegiatan keduanya. Kegiatan 2 menyebutkan dampak dan sikap saya terhadap media sosial. Lengkapi tabel berikut dengan dampak negatif dan positif dari media sosial dalam pergaulan hidup remaja masa kini, serta jelaskan sikap Kristiani yang tepat untuk menyikapi dampak tersebut. Jenis media sosial ada berupa Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Dampak positifnya meningkatkan komunikasi dan koneksi, memudahkan remaja untuk terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh, serta membangun komunitas yang memiliki minat yang sama. Sumber informasi dan edukasi menyediakan akses ke berbagai informasi. Dampak negatif dapat membuat kecanduan dan lupa waktu, bisa menjadi penyebar hoaks, gosip, atau ajaran kebencian. Sikap saya berusaha menggunakan medsos dan bijak, memilih konten yang bijak, tidak menyebarkan hal negatif. Kami juga berusaha menjadi contoh yang baik dalam pergaulan medsos. Dari sini adakah yang ditanggapi? Ya, silakan. Kita sudah bersama-sama menyimak jawaban dari atau kerja dari kelompok Mangga. Nah, sekarang adakah yang bersedia menanggapi dari, ya silakan. Mangga, nomor 3-nya, bagaimana cara Anda agar dapat berpikir positif dalam pergaulan masa kini? Ya, jawaban dari kelompok kami, caranya yaitu memilih pergaulan yang baik dan menghindari hal negatif dalam pergaulan tersebut, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Bagaimana si penanya? Ya, bagus jawabannya. Terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa dari kelompok Mangga. Kita bersama-sama acungkan jempol kepada mereka dan kita katakan Anda luar biasa. 1, 2, 3.
Anda luar biasa. Ore, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari kelompok berikutnya. Kelompok apa yang namanya nih? Kelompok buah naga. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Salam, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Buah Naga, nama saya Abel Pradito. Nama saya Yonatan Lintang Pamungkas. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Tuliskanlah makna yang kalian dapatkan dari lagu di atas. Ya, makna dari lagu yang tadi kita telah nyanyikan yaitu pengakuan atas kelemahan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mempertimbangkan arahan dari teman. Ya, untuk selanjutnya, Ya, lanjut membacakan hasil diskusi di kegiatan yang kedua ya. jadi pada tabel yang kami akan bacakan yaitu tentang dampak negatif dan positif dari media sosial dalam pergaulan hidup remaja masa kini. Dan serta dijelaskan sikap Kristiani yang tepat untuk menyingkapi dampak tersebut. Jenis media sosialnya WhatsApp, dampak positifnya yaitu komunikasi cepat dan efisien. Dampak negatifnya gangguan tidur, FOMO, kelelahan emosional. Sikap saya adalah menjaga etika komunitas, berhati-hati dengan tautan asing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, demikian kita sudah simak bersama hasil kerja kelompok dari kelompok Buah Naga. Ya, baik kegiatan pertama maupun kegiatan kedua. Nah, dari apa yang sudah mereka sajikan ke kita, adakah yang bersedia menanggapi? Ya, silakan. Apa itu mempertimbangkan arahan teman? Ya, apa itu mempertimbangkan arahan teman? Mempertimbangkan arahan teman yaitu kita dapat mempertimbangkan atau memilah nasihat yang diberikan oleh teman. Karena belum tentu arahan yang diberikan teman kita itu benar atau salah. Hasil kerja yang luar biasa ya dari kelompok Buah Naga. Ya, kita aplaus bersama dan acungkan jempol kepada mereka dan katakan Anda hebat. 1, 2, 3. Hebat. Oke, tepuk tangan. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dan minggu depan di jam yang sama kita akan belajar tentang media sosial bisa dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi garam dan terang di media sosial ya. Dan untuk tugas Bapak beri tugas untuk kalian ya. Yang pertama, amati perilaku teman atau lingkungan sekitar Anda selama 1 sampai 2 hari ini. Dan nanti bisa dipresentasikan minggu depan ya. Ya, amati perilaku teman atau lingkungan sekitar Anda selama 1 sampai 2 hari ini. Yang kedua, tuliskanlah hal-hal apa saja yang mereka lakukan dengan media sosial yang mereka miliki, misalnya scrolling tanpa tujuan, menyebar informasi, mengikuti tren, dan lain-lain. Nah, ada 2 tugas yang Bapak berikan kepada kalian, dan nanti presentasikan minggu depan dalam pertemuan kita yang kedua. Baik, sebagai penutup, kita lihat
firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Yang kedua, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Berdasarkan ayat tersebut, orang Kristen tidak perlu menolak media sosial. Media sosial bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna atau bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, dan ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan masuk dalam doa penutup, ya, masuk dalam doa penutup. Dan sebelumnya kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam, ya. Ayo kita berdiri semua. Untuk doa penutup nanti minta kesediaan Abiel Pradito untuk menutup kita dalam doa. Kita angkat pujian mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Abiel Pradito berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu selama pembelajaran yang telah berlangsung ini Tuhan. Berkatilah agar setiap materi yang telah diajarkan dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu hari ini. Haleluya, amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.